Pemirsa, Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI 20 Oktober lalu menyebutkan beberapa poin yang digarisbawahi untuk program kerja Kabinet Merah Putih. Ada 8 program yang menjadi unggulan dan difokuskan untuk segera direalisasikan. Lantas program yang mana yang paling mungkin dan paling cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Kabinet Merah Putih yang dilantik pada Senin 21 Oktober 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki tugas mewujudkan 8 program prioritas. Ini merupakan program hasil terbaik cepat yang ditargetkan dalam 100 hari kerja dan berdampak langsung pada masyarakat. Program ini juga disebutkan dalam pidato pelantikan Prabowo sebagai Presiden pada 20 Oktober. Di antara 8 program unggulan di 100 hari kerja itu adalah makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten. Tak hanya persoalan makan dan pangan, 8 program itu juga menyasar lebih luas, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, penambahan kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha, hingga menaikkan gaji aparatur sipil negara seperti dosen, guru, TNI, Polri, termasuk melanjutkan program bantuan langsung tunai atau BLT. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dari sekian banyak program besutan Prabowo untuk 100 hari kerja Kabinet Merah Putih ini, tampaknya Prabowo berfokus pada pengentasan kelaparan dan akses pendidikan. Lantas, bagaimana upaya para menteri pembantu Prabowo di Kabinet Merah Putih untuk merealisasikan program yang ada agar bergulir dengan cepat, serta langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam 100 hari kerja kabinet? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabinet Merah Putih di bawah pimpinan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka memiliki sejumlah program prioritas. Di antaranya pemirsa adalah 8 program hasil terbaik cepat yang akan dicapai dalam 100 hari kerja. Oke, ini ada 8 program hasil terbaik cepat, ada makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, Aditya. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten, melanjutkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha. Selanjutnya menaikkan gaji aparatur sipil negara ASN, pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai. Yang ke-8 adalah meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB ke 23%. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memiliki 8 program prioritas yang harus dikerjakan para menterinya dengan cepat. Antara lain, makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, pemeriksaan kesehatan gratis, meningkatkan produktivitas lahan pertanian, membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten, program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha, menaikkan gaji aparatur sipil negara, hingga program bantuan langsung tunai. Lalu program mana saja pemirsa yang bisa bergulir dengan cepat dan bisa langsung dirasakan masyarakat dalam 100 hari kerja kabinet? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio ada pakar ekonomi Derajat Wibowo. Selamat petang,
Kemudian ada juga yang bergabung melalui sambungan Zoom, pakar kebijakan publik Yanuar Nugroho. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Derajat terlebih dahulu. Mas Derajat, ini dari 8 program unggulan mana yang paling bisa cepat realisasi yang pertama, dan untuk pendanaan gimana? Cukup nggak sih Mas pendanaan kita untuk 8 program unggulan ini? Dananya harus cukup, harus dicukup-cukupan. Yang pertama jelas makan bergizi, itu akan dimulai segera pada 1 Januari 2025. Mungkin kalau di APBN 2024 masih ada sisa anggaran ya, SAL, itu mungkin bisa dilakukan. Tapi rasanya karena sekarang sedang menyusun personelnya, membangun infrastrukturnya ke daerah, itu mungkin perlu waktu dikit ya. Yang kedua yang bisa cepat dilakukan itu bantuan sosial, bantuan langsung tunai, kartu-kartu. Dan itu sangat dibutuhkan masyarakat sekarang karena kita tahu kelas menengah kita kan drop sampai 9 juta. Ya. Kemudian angka setengah menganggur itu bertambah 2,41 juta orang. Tambahannya loh ini. Betul. Artinya setengah menganggur itu artinya kerja 1 jam pun disebut bekerja, tapi dia kan nggak penghasilannya dapat berapa gitu ya. Jadi dia tidak memenuhi kriteria waktu bekerja sepenuhnya, penghasilannya jelas rendah. Nah, daya beli masyarakat sedang stagnan dan turun, terlihat dari deflasi. Jadi ya negara langkah paling cepat panadolnya itu obat penurun panasnya yaitu suntikan BLT. Kartu-kartu itu akan harus disegerakan supaya ekonomi rakyat bisa segera pulih, deflasi yang 5 bulan itu bisa normal kembali ya. Kemudian daya beli masyarakat bisa pulih sedikit gitu. Ya, yang menarik yang Anda sebut pertama kali adalah makan bergizi gratis. Ini kan anggarannya 71 triliun. Ini bagaimana skemanya? Pembagian anggarannya seperti apa? Terus pelaksanaan teknisnya seperti apa, Mas Derajat? Pelaksanaannya nanti Badan Gizi Nasional yang dipimpin Kang Dadan, Prof Dadan ya. Perencanaannya kemudian segala sesuatunya memang di pusat, tapi implementasinya itu di daerah. Implementasinya nanti ada unit-unit di setiap kabupaten, itu mereka yang akan melakukan pembeliannya, mereka yang akan melakukan bagaimana pembagiannya ke sekolah-sekolahnya dan seterusnya. Itu akan ada unit-unit yang ada di kabupaten. Tapi mereka adalah pegawai dari Badan Gizi Nasional. Cuma karena anggarannya kan 71, itu sementara kan biayanya kan sekitar 500-an ya. Ya, jadi artinya kan hanya 14% yang tercover. Jadi kalau dikurangi untuk biaya Monef dan sebagainya ya mungkin sekitar 13% yang tercover. Jadi ya terpaksa diprioritaskan dulu di daerah 3T ya, tertinggal, terluar, kemudian mungkin yang termiskin ya, diprioritaskan ke sana. Oke, kita menuju ke Mas Yanuar. Kalau Mas Yanuar dari 8 program unggulan ini, apakah juga sama dengan Mas Derajat tadi bahwa makan siang gratis ini akan cepat realisasi dalam waktu dekat ini? Senang ketemu lagi Mas Derajat. Mas Yanuar, apa kabar? Kesempatan berbeda di media. Kabar baik. Saya ini bukan karena saya kenal Mas Derajat ya Mbak, tapi saya setuju karena di dalam waktu cepat ini, dalam waktu yang relatif singkat ini, memang pemerintahan manapun itu kan perlu untuk segera bisa menunjukkan bahwa dia deliver. Dan ini tidak cuma sekedar deliver, tetapi ini akan terkait dengan prioritas-prioritas yang memang mendesak. Nah tadi sudah disebut oleh Mas Derajat, dua prioritas itu adalah soal kemudian yang kedua adalah memperbaiki bantalan yang sekarang ini dalam tanda petik rusak karena kas menengah yang anjlok. Catatan saya hanyalah pada persoalan governance. Tadi Mas Derajat menyampaikan angka yang fantastis tadi kan, karena totalnya sekitar 500 T. Sekarang baru ada 71 T. Masalah yang selama ini kita hadapi di dalam menjalankan program pemerintah, baik zaman dulu sekali maupun sampai sekarang, adalah persoalan tata kelola, governance. Jadi kalau saya boleh nitip sekaligus ke Mas Derajat untuk disampaikan pada Pak Prabowo dan Kang Dadan, Pak Mas Derajat, adalah bagaimana tata kelola program-program unggulan ini, terutama 8 ini, yang PHCT ini, program hasil cepat terbaik ini, terdeliver. Karena bukan hanya angkanya yang besar, tetapi karena rantainya cukup panjang, melibatkan banyak orang, saya kira kita perlu memastikan bahwa itu memang tersalur.
Karena nature-nya ini cukup berbeda dibandingkan misalnya dulu dengan BPNT, bantuan pangan non tunai misalnya, atau bagaimana kartu prakerja misalnya, yang sifatnya non tunai, sifatnya kemudian penerimanya dipadankan datanya dengan DTKS dan lain-lain. Nah, karena sifatnya yang cukup berbeda ini, saya sangat mengharapkan persoalan tata kelola ini menjadi perhatian pemerintah juga, Mas Derajat. Saya kira catatan saya itu, Mbak. Tapi kalau soal fokusnya kemana, saya setuju dalam waktu cepat memang ini, tetapi dalam waktu yang lebih panjang, saya justru ingin melihat seperti tadi yang disampaikan tadi, misalnya kartu-kartu usaha itu penting. Karena itu akan membantu memperkuat basis ekonomi kelas menengah yang sekarang runtuh gitu. Yang sekarang ternyata kita kehilangan 8,5 bahkan sampai 10 juta. Tadi Pak Derajat tadi, Mas Derajat tadi cukup konvensional menyebut angka 9, tapi datanya kan 8,5 sampai 10 juta orang malah kelas menengah yang hilang. Kemudian, nah itu perlu dibangun lagi. Bantalan ini perlu disiapkan lagi. Saya melihatnya begitu. Baik, Mas Derajat, tapi kalau kita lihat ini kan 8 program prioritas ini butuh dana yang luar biasa besar. Ditambah kita juga dihadapkan pada hutang Indonesia yang juga besar. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini dalam 100 hari bisa diwujudkan? Enggak, kalau 100 hari itu kan beberapa saja. Baik. Ya, seperti misalkan target penerimaan 23% itu kan nggak mungkin 100 hari. Betul. Malah mungkin itu perlu 4 tahun, 5 tahun, Mas Adit ya. Baik. Sebagian akan dilaksanakan. Kan ini kan 100 hari itu kan berarti yang sekitar berapa 60 hari itu adalah di APBN 2024. Yang 40 hari baru di APBN 2025. Nah, jadi akan tergantung pada bagaimana realisasi APBN 2024 ini sekarang. Ya. Kemudian untuk yang berikutnya, memang ruang fiskal kita memang nggak terlalu besar. Karena kita itu harus membayar sekitar 1.353 triliun untuk utang. Itu memakan 45% dari pendapatan negara. Ya, pendapatan negaranya 3.005 triliun. Nah, jadi memang harus ada kreativitas tertentu dari tim ekonomi. Tidak bisa lagi bisnis as usual. Ya, tidak bisa lagi hanya menerbitkan SBN saja. Karena kalau hanya menerbitkan surat utang saja, nanti ujungnya akan meledak melebihi dari 600 triliun yang ditargetkan. Karena hitung-hitungan saya, kalau kita ingin mengejar pertumbuhan 8%, itu tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus digenjot ke 5,9%, itu kita kurang 300 triliun di APBN. Jadi kasarnya tim ekonomi ini memang nggak bisa business as usual, ngejar pajak juga nggak bisa business as usual, jangan hanya ngejar yang di kebun binatang saja, harus ada kreativitas tertentu. Nah, soal governance yang disampaikan Mas Yunor itu saya sepakat sekali, dan itu sudah disiapkan oleh Presiden Prabowo. Ada satu badan yang sudah dilantik, itu memang tugasnya untuk memastikan governance. Tapi saya nggak etis untuk menyampaikan sebelum dapat izin. Kalau tadi 45% ini adalah untuk melunasi hutang negara, jadi untuk merealisasikan 8 program ini sumber dananya dari mana? Nanti kita akan tanya lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.